Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repa Abinisa Inaya dengan NPM 20240302008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Statistika Inferensial dengan materi Analisis Regresi Linier Ganda menggunakan SPSS dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Paturoman, SPD MPD. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan proses analisis mulai dari pengolahan data menggunakan SPSS, penyajian output, hingga interpretasi hasil analisis regresi linier ganda. Sebelum itu, saya akan menjelaskan konsep dasar regresi berganda. Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ada beberapa macam analisis regresi, diantaranya yaitu analisis regresi linier berganda. Regresi berganda digunakan ketika jumlah variabel independen minimal 2 variabel. Ada beberapa uji prasyarat yang harus terpenuhi sebelum melakukan analisis regresi berganda, di antaranya lolos uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonearitas, dan uji autokorelasi, data time series atau data sekunder. Skala yang digunakan dalam regresi berganda yaitu interval atau rasio variabel dependen. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal. Seorang peneliti pendidikan matematika ingin mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi belajar atau X1 dan kualitas metode pembelajaran yaitu X2 terhadap hasil belajar matematika siswa yaitu Y di SMP Negeri Kota Bandung. Nah, peneliti mengambil sampel sebanyak 30 siswa dari kelas 8. Keterangan variabel X1-nya yaitu skor motivasi belajar siswa skala 0 sampai 100, X2-nya yaitu skor kualitas metode pembelajaran skala 0 sampai 100 dan Y-nya yaitu skor hasil belajar matematika siswa skala 0 sampai 100. Nah, ini adalah data dari 30 siswa kelas 8. Selanjutnya, kita akan memasukkan data ini ke dalam SPSS. Sebelum itu, kita akan nge-copy dulu ya data ini. Kita masuk ke aplikasi SPSS, lalu kita masuk ke data view, lalu kita paste aja. Nah, sudah muncul ya data-datanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke variabel view. Nah, untuk di bagian name kita ganti menjadi X1, untuk yang kedua menjadi X2, dan yang ketiga menjadi Y. Desimalnya juga kita ubah menjadi 0. Lalu untuk di label kita isi. Tadi itu untuk X1-nya itu motivasi belajar. Lalu X2-nya itu metode pembelajaran. Dan Y-nya itu hasil belajar. Nah, pada column measure-nya itu diganti scale ya. Sudah diganti. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita klik Analyze, Regression, lalu Linear. Nah, jika sudah muncul seperti ini, untuk motivasi belajar dan metode pembelajaran kita masukkan ke independen. Dan hasil belajar kita masukkan ke dependen. Jika sudah seperti ini, lalu klik OK. Nah, maka muncul outputnya. Agar lebih memahami,
akan saya jelaskan. Nah, analisis output SPSS regresi linear berganda. Output yang pertama ada output koefisien determinasi. Analisis output koefisien determinasi. Diketahui nilai adjusted R square-nya sebesar 0,998. Nah, sesuai dengan yang ini ya, teman-teman. Maka, dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel metode pembelajaran dan motivasi belajar terhadap variabel hasil belajar secara simultan atau bersama-sama itu sebesar 99,8%. Sedangkan sisanya sebesar 0,2% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, output uji F simultan. Nah, analisis output uji F simultan. Model regresi dinyatakan fit jika nilai sig-nya itu lebih kecil, 0,05. Nah, diketahui nilai sig-nya itu 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka, dapat kita simpulkan bahwa variabel metode pembelajaran dan motivasi belajar berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel hasil belajar. Nah, ini ya sig-nya itu. Selanjutnya, output uji T atau uji hipotesis. Kriteria pengujian uji T atau uji hipotesis. Nah, jika nilai sig-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Dan jika sig-nya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, jadi analisis uji T-nya itu nilai sig variabel motivasi belajar sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi belajar itu berpengaruh signifikan terhadap variabel hasil belajar. Sedangkan nilai sig variabel metode pembelajaran sebesar 0,711 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel metode pembelajaran tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel hasil belajar. Nah, itu tuh dari sini ya, teman-teman. Nilai sig-nya untuk motivasi belajar, nilai sig-nya 0,001. Untuk metode pembelajaran, nilai sig-nya 0,711. Selanjutnya, analisis persamaan regresi berganda. Nah, persamaan regresi yang diperolehnya itu adalah Y sama dengan 4,798 ditambah 0,995 X1 minus 0,025 X2. Keterangannya, Y-nya itu hasil belajar, X1-nya itu motivasi belajar, dan X2-nya itu metode pembelajaran. Selanjutnya, interpretasi persamaan regresi. Yang pertama, nilai konstanta yang diperoleh sebesar 4,798, maka dapat diartikan bahwa apabila variabel motivasi belajar dan metode pembelajaran bernilai 0 atau konstan, maka variabel hasil belajar itu bernilai 4,798. Selanjutnya, nilai koefisien regresi variabel motivasi belajar bernilai positif sebesar 0,995. Maka, dapat diartikan bahwa jika motivasi belajar meningkat sebesar 1 satuan, maka hasil belajar akan meningkat sebesar 0,995 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Selanjutnya, nilai koefisien regresi variabel metode pembelajaran bernilai negatif sebesar negatif 0,025, maka dapat diartikan bahwa jika metode pembelajaran meningkat sebesar 1 satuan, maka hasil belajar akan menurun sebesar 0,025 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.
Maka kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar, sedangkan metode pembelajaran tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar secara parsial. Namun, secara simultan, motivasi belajar dan metode pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Selain itu, nilai R-square sebesar 0,998 menunjukkan bahwa 99,8% hasil belajar dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan 0,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Nah, demikian pemaparan saya mengenai analisis regresi linear ganda menggunakan SPSS pada mata kuliah Statistika Inferensial. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan ini dapat memberikan pemahaman mengenai proses pengolahan data, analisis, serta interpretasi hasil regresi linear ganda menggunakan SPSS. Nah, saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Terima kasih kepada Bapak Ihsan Faturrahman, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Inferensial, serta kepada seluruh pihak yang telah menyaksikan presentasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.